Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Hari ini Ustazah akan memberikan materi daring. Silakan Ustazah lihat video Ustazah. Dan jangan lupa sebelum menonton, subscribe, like, comment, and bunyikan lonceng. Assalamualaikum. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustazah akan menjelaskan materi kita IPS. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa sih bentuk-bentuk dalam interaksi sosial itu? Ustazah sudah pernah menjelaskan interaksi sosial. Interaksi itu adalah berhubungan bermasyarakat. Karena kita hidup bersosial, kita tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Misalnya Ustazah hidup sendiri, tidak. Pasti kita membutuhkan orang lain. Ketika kita sedang makan, bisa dan sudah masak, tentu belum bisa. Pasti kita membutuhkan mama. Lalu mama beli bahannya dari mana? Dari pedagang, penjual. Kita berinteraksi, berhubungan satu sama lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Bila saja bentuk-bentuk interaksi sosial ini salah satunya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial dalam asosiatif, dalam kerjasama. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu dibagi lagi atas beberapa. Salah satunya ada kerjasama, akomodasi, ada namanya asimilasi, dan ada namanya akulturasi. Ada dibagi 4 bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi 2. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Yang pertama kita akan belajar tentang asosiatif. Silakan sudah buka bukunya halaman 91. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu dibagi lagi atas 4. Ada namanya akomodasi, kerjasama, ada namanya akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Baiklah Ustazah yang akan menjelaskan dulu yang pertama, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dalam kerjasama. Apa saja? Apa yang maksud dengan kerjasama? Kerjasama itu dibentuk, kerjasama itu dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai tujuan sama. Contoh nih, Ustazah ingin jadi kaya raya, ingin sukses. Tentu kita butuh belajar. Dibentuklah kerjasama, kerja kelompok untuk mendapatkan hasil dan kesuksesan yang bersama-sama. Itu arti dari kerjasama. Ingin menjadi kaya, kita ingin usaha, tapi modal kita nggak cukup. Kita ajak teman kita untuk kerjasama karena sama-sama tujuannya untuk menjadi orang yang sukses dan kaya. Selain itu apa? Kita ingin menjadi orang yang taat beribadah. Tentu kita bekerja sama dengan teman kita karena kita orangnya nggak bisa bangun soal subuh nih. Kita minta tolong sama teman kita, nanti subuh bangunkan ya, ingatkan. Kita kerjasama sama-sama untuk mencari jalan yang terbaik. Salah satu yang akan saya jelaskan, kerjasama itu dibentuk karena orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang bersama. Karena dia mempunyai tujuan yang sama, kepentingan yang bersama, dan satu tujuan, maka itu dibentuklah kerjasama agar lebih mudah. Sama tuh istilah peribahasa kita ada saja kalau gotong royong pasti beramai-ramai. Kalau kita ramai-ramai gotong royong cepat selesai kan? Sama dengan kerjasama. Ada beberapa faktor penyebab bertambahnya bertambah kuatnya bentuk kerjasama, yaitu adanya kesamaan tujuan yang telah saya jelaskan tadi, adanya ancaman dari luar, dan mencari keuntungan. Di masyarakat kerjasama itu dibagi lagi. Ada namanya kerukunan, kerjasama antar kerukunan, ada bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Bisa sudah di halaman 91. Ya, pertama kerukunan. Kerukunan di sini bentuk kerjasamanya contohnya dari gotong royong, membersihkan sekolah, membersihkan rumah. Ketika hari Ahad kita bersama-sama keluarga bergotong royong membersihkan rumah agar cepat selesai. Selanjutnya bargaining. Bargaining ini adalah perjanjian
mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Ada keuntungan kita, misalnya si A sama si B berjanji untuk membentuk suatu usaha yang keuntungannya sama-sama nanti kita bagi. Nah, itu masuk bargaining. Ada namanya kooptasi. Kooptasi itu adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam organisasi yang sudah stabil. Misalnya nih mau masuk sebuah organisasi, ternyata organisasinya sedang goyang, sedang banyak konflik. Kita kerjasama dengan organisasi yang lain untuk agar organisasi kita nih tetap stabil dan tidak ada perpecahan lagi, jadi rukun lagi. Nah, kooptasi tadi enggak, sekarang koalisi itu adalah bergabungnya dua organisasi. Kalau kooptasi bergabung organisasinya karena salah satu organisasinya terjadi konflik. Kalau koalisi adalah bergabungnya dua organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya organisasi A dan organisasi B sama-sama tujuannya untuk membantu masyarakat, membantu orang-orang yang susah. Digabunglah dengan organisasi. Ketika ada kegiatan, sama-sama kedua organisasi ini turun ke lapangan. Ya. Joint venture itu adalah kerjasama, perjanjian antara perusahaan yang besar yang memiliki proyek-proyek yang besar, sehingga keuntungannya bisa dibagi rata juga dan keuntungannya seimbang. Itu tadi bentuk kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi ini terjadinya antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi selisih paham, dan pihak pertama dan pihak kedua sama-sama adalah orang yang terkuat. Nah, lalu kita adakan akomodasi agar pihak pertama dan pihak kedua tidak ada lagi terjadi perselisihan dan pertentangan. Untuk akomodasi itu ada keseimbangan. Karena keseimbangan akomodasi adalah proses keseimbangan sosial, maka dari itu akomodasi itu suatu proses mempunyai beberapa bentuk. Ada 9 bentuk. Yang pertama, pemaksaan. Pemaksaan ini contohnya pihak yang pertama lebih kuat daripada pihak kedua, pihak pertama memaksa pihak kedua untuk mengikuti jalannya. Itu terjadilah akomodasi. Lalu yang kedua, kompromi. Kompromi antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ingin bernegosiasi, berkompromi, bermusyawarah agar mereka selisih paham ini tidak akan terjadi. Itu makna dari kompromi. Sedangkan arbitrasi, bisa saya lihat halaman 92. Arbitrasi ini terjadinya pihak pertama dan pihak kedua terjadinya keselisih-pahaman, lalu kita memanggil pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini bisa memberikan saran dan bisa menegakkan hukum. Contoh biasanya pihak ketiganya yang untuk arbitrasi ini biasa pihak ketiga ini pihak kepolisian, pihak hukum, sehingga suatu saat bila terjadi lagi keselisih-pahaman ini ada bukti hukumnya. Jadi ada sanksi yang akan diberikan. Arbitrasi pihak ketiga, tetapi pihak ketiganya yang berdasarkan dari hukum pemerintahan. Yang keempat, mediasi itu sama dengan arbitrasi, kompromi, bermusyawarah, tetapi pihak ketiganya tidak bisa menjamin kesaksiannya, tidak bisa menjamin untuk 10 tahun yang akan datang. Beliau mediasi ini hanya bisa memberikan saran, tetapi tidak bisa menjamin untuk yang kedepannya bagaimana. Karena itu biasanya orang-orang ketika masyarakat ketika terjadi selisih paham, mereka akan menggunakan arbitrasi yang jelas pemerintah hukumannya. Lalu ada toleransi. Toleransi ini adalah menghormati dan menghargai, tidak sampai perselisih pahamannya sampai ke badan hukum, hanya berdasarkan kekeluargaan, menghormati, lalu menjelaskan. Konversi itu anak sudah bisa melihat halaman 93. Konversi itu perselisihan paham antara keluarga. Contohnya antara kakak sama adik, yang mana kakak merebut mainan adik. Kakak harus mengalah, tidak boleh seperti itu, menasehati, orang tua menasehati, atau kita saling mengalah
maksud dari konversi. Sedangkan konsilasi itu adalah selisih paham antara kesepakatan. Nah, biasa itu terjadinya di daerah-daerah adat atau sepakat adat Jawa seperti ini, adat Minang seperti ini, terjadi kesepakatan. Misalnya dari halaman 93, konsilasi adalah penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan lewat perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Karena kan terjadinya selisih paham antara adat nih, lalu didudukkanlah untuk kesepakatan seperti apa. Contohnya ketika nikahan, si perempuan adatnya ingin seperti ini, si laki-laki adatnya seperti ini, lalu didudukkan bersama keluarga, kesepakatannya bagaimana. Itu dia konsilasi. Stalemet adalah, lihat halaman 93, nah, bentuk akomodasi ketika kelompok yang terlibat pertentangan punya kekuatan seimbang sehingga berhenti pada posisi tertentu karena kedua belah pihak tidak punya keinginan untuk maju maupun mundur, sehingga terjadinya sengketa akan selalu muncul jika kondisi keseimbangan kekuatan tiba-tiba berubah. Stalemet ini karena pihak pertama dan pihak kedua sama-sama kuat, tidak ada yang mengalah, sama-sama maju, kalau tidak ada yang mau mundur sama-sama, tapi terkadang tidak mau juga maju. Jadi mereka tuh sama-sama menunggu-nunggu. Kamu maju dulu, tapi dia tidak mau mundur. Kamu maju dulu, tapi tidak mau mundur. Sehingga terjadilah ke 20 tahun yang akan datang terjadinya sengketa. Perselisihan ini akan diungkit lagi oleh anak cucunya. Itu tidak baik ya nak. Seperti itu, kita kalau ada perselisihan paham kita dudukkan, lalu kita bermusyawarah, kita jelaskan, lalu kita menjelaskan secara rinci apa saja permasalahannya sehingga tidak ada lagi terjadi konflik. Adjudikasi ini adalah penyelesaian masalah sengketa melalui pengadilan dan hukum. Misalnya pihak pertama, pihak kedua tidak ada yang mengalah sehingga terjadilah sampai ke badan hukum, sehingga terjadi sampai ke pengadilan. Di pengadilan akan memutuskan yang mana salah, yang mana benar. Itulah yang maksud dengan adjudikasi. Ingat nak, setiap saudara menjelaskan, silakan catat di buku catatannya sehingga ketika ujian atau pengulangan adalah untuk pelatihan sudah berikan, anak saudara nggak sebanyak buku ini saat anak saudara membaca. Tinggal baca yang seringkas-ringkasnya karena sudah menjelaskan sesuai dengan buku tetapi dengan seringkas yang Anda sudah pahami. Baiklah, saudara, saya akhiri. Wabillahi taufiq.